Halo, apakah ini Tuan Zhao? Saya bukan Tuan Zhao. Anda salah sambung. Bukan ini nomor Tuan Zhao. Halo. Ini rumahnya. Di mana pakaian saya? Pakaian saya. Anda sudah bangun. Saya sudah mencuci pakaian Anda. Mengapa Anda membawa vas antik di tangan Anda? Ini cantik. Hari-hari ini bernilai sejuta. Favorit ayah saya. 4 juta. Bagaimana perasaan Anda? Kepala saya. Lebih dari 4 juta. Pergi makan. Makan. Biar saya tanya. Nah, kemarin. Saya Anda, nah. Saya tidak tidur dengan Anda. Anda melepas pakaian sendiri dan melemparnya ke lantai. Saya mencucinya untuk Anda. Apakah Anda kecewa? Apakah Anda sudah menyikat gigi? Ada sikat gigi dan pasta gigi untuk Anda. Jangan salah pakai. Anda duluan. Terima kasih. Wei. Pagi-pagi. Wei naik mobil Tuan Zhao. Ya? Dia masih memakai pakaian yang sama seperti kemarin. Mungkin dia tidak pulang semalam. Tidak pulang, ya? Apakah Anda iri padanya? Apakah Anda iri padanya? Ayo, waktunya bekerja. Ling Xiao berusia 23 tahun. Nah, apa yang kita lakukan di usianya? Saya sudah menggendongnya di usia 23.
Dia hidup di era yang berbeda dengan kita. Jika dia menikah dan punya anak, bagaimana dia bisa memulai usaha? Jika tidak menikah, bagaimana dia bisa memulai usaha? Dia sudah dewasa. Kita perlu memikirkannya. Dia tidak punya pacar. Bagaimana cara menikah? Itulah mengapa kita harus mengatur blind date untuknya. Ling, menurutku Putri Chen Bin Chen kian-kian bagus. Lihat keluarganya berkecukupan. Dia berpendidikan baik. Dia juga manajer di toko 4S. Kupikir dia cocok untuknya. Dia juga bisa bantu Ling Xiao dalam bisnis. Jauh lebih baik daripada sekretaris Wei Wei. Kita harus membuatnya putus dengannya. Apa yang salah dengan Wei Wei? Kupikir dia baik. Dia baik hati dan bijaksana. Benarkah? Apakah cukup hanya baik hati dan bijaksana? Dia dari keluarga biasa. Menikah dengannya adalah kerugian. Apa yang salah dengan keluarga biasa? Kamu mau menantu atau mau uang? Itu urusannya sendiri. Terserah dia. Baik, aku serahkan padanya. Tapi pendapatku tetap sama. Kedua keluarga harus sepadan. Mereka menikah kalau bercerai. Bagaimana cara membagi harta? Aku pusing setiap memikirkannya. Kalau kita tidak keluar dari perusahaan, aset kita bisa berkali lipat lebih banyak dari sekarang. Kita baik-baik saja sekarang kan? Ya, tapi kalau kamu dapat kendali perusahaan, grup SHO mungkin lebih baik dari sekarang. Lalu apa gunanya aku dapat kendali? Mungkin aku bisa gantikan posisi saudaramu sebagai presiden. Tapi dia saudaramu dan juga saudaraku. Aku tidak mau menghancurkan perusahaan maupun keluarga. Jadi kamu biarkan Zhao Jiangwo berbuat sesukanya dan membuat grup seperti ini. Itu juga bukan yang aku inginkan. Ada kabar tentang pemegang saham misterius. Dia mungkin punya latar belakang luar negeri. Karena sebagian besar dananya berasal dari luar negeri. Hanya sedikit yang berasal dari Cina. Bagaimana kamu tahu itu? Aku cek aliran dananya. Menurut tanda terima deposito, ini adalah perusahaan Amerika yang membeli saham kita. Saya mencoba mencari tahu siapa pembelinya. Tapi kerahasiaan mereka sangat baik. Dan saya gagal menemukannya. Ini pasti disengaja. Saya curiga bahwa saham perusahaan kita dikuasai oleh mereka. Hal ini semakin jelas. Tuan Zhao, apakah masalah ini secara langsung terkait dengan pemegang saham itu? Mungkin saja. Dengar. Terus selidiki sumber dananya. Selain itu periksa, apakah pemegang saham kita ada hubungannya dengan dana tersebut. Saya akan berusaha menemukan orang itu. Kita tidak bisa kehilangan lebih banyak saham lagi. Baiklah, saya akan memperhatikannya. Ling Xiao dadah. Ling Xiao, kamu mau kemana? Pulang. Saya ada urusan dekat rumahmu. Biarkan aku mengantarmu, jangan nyetir sendiri. Tidak, terima kasih, aku akan pergi bersama Tan Yu. Baiklah, hati-hati di jalan. Apa yang membuat bocah itu begitu lama? Tan Yu, kamu sudah keluar. Kamu lupa sopan santunmu kemarin. Jangan minum seperti itu lagi. Ayo makan hotpot. Saya tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan?
Kamu sudah makan mie instan selama 4 hari. Kamu harus makan sesuatu yang enak. Kesehatan itu penting. Saya mengalami penderitaan mental. Mental? Kamu tampak cukup berenergi menjelajah internet setiap malam. Ngomong-ngomong, saya mentransfer sedikit uang untukmu. Saya tahu kamu memberi uang kepada keluargamu setiap bulan. Sejujurnya saya iri padamu. Kamu merawat adikmu di sekolah menengah. Meskipun melelahkan, kamu pasti sangat bahagia. Uang itu tidak akan membantu banyak, tapi itulah yang bisa kulakukan. Ling Xiao. Nona Chen dan kamu. Apa yang salah dengan kami? Tidak ada apa sebenarnya. Kami teman baik. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu mendapatkan doa terbaik dariku. Apa? Aku cinta Chen? Kamu bersamanya kan? Mie instan bikin kamu gila? Kamu tidak bersamanya? Ling Xiao. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Ling Xiao, tunggu aku. Masuklah. Aku akan mengantarmu. Tidak, terima kasih. Aku akan pulang naik bus. Kamu takut ketahuan sama mereka? Tidak. Tangan yang bersih tidak perlu dicuci. Kita tidak melakukan apa-apa. Bisa saja ada gosip. Wei, kamu salah paham sama aku. Chen Qian, dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Wei, tolong jangan marah, oke? Wei, kamu ngapain? Sepertinya dia tidak mau melihatmu. Wei. Zhao Zhenan, jangan mengambil kesempatan. Jauh-jauh darinya. Zhao? Kamu siapa sampai bisa bilang begitu? Bahkan jika aku tidak bisa bilang begitu, itu juga bukan urusanmu. Ketika dia sedih dan butuh seseorang untuk menghiburnya, akulah yang bersamanya. Wei, aku janji akan memberikan boneka ini padamu. Wei, aku bersumpah pada boneka ini bahwa aku akan melindungimu seumur hidupmu selamanya.
Wanita itu bebas. Dan setara dengan pria, aku sedang menyetir diam di sana. Kamu muntah keluar. Ya kemarin. Aku tidak tidur denganmu. Pagi Nyonya Chen. Kamu. Apapun itu, ini urusan pribadi. Kamu sebaiknya fokus pada pekerjaanmu. Saat ini, Xiongda punya 3 keunggulan. Pertama, biaya bahan bangunan mereka lebih murah dari kita. Kedua, layanan purna jual mereka lebih baik dari kita. Ketiga, mereka melakukan prapenjualan lebih awal dari kita. Banyak klien kemungkinan akan menandatangani kontrak prapenjualan dengan mereka. Tinggal 1 minggu lagi untuk tender. Presiden, sejauh yang saya tahu proposal penawaran mereka juga sempurna. Singkatnya, berdasarkan penawaran sebelumnya, saya pikir Xiongda bisa memenangkannya. Mengapa kalian diam? Untuk apa kalian dipekerjakan? Apakah kalian masih bisa tenang seperti ini? Kalian membuat dokumen penawaran seperti ini. Apakah kalian masih bisa tenang seperti ini? Sekelompok orang yang tidak berguna. Semua ini karena kalian pendapatan perusahaan menurun dari tahun ke tahun. Dengarkan saya. Kalian punya 3 hari untuk menyelesaikan dokumen penawaran. Jika penawaran ini gagal, kalian semua akan dipecat. Keluar. Ketua, tolong tenang. Minumlah air. Qiangzi, katakan padaku. Hal ini sangat besar. Bagaimana saya bisa tenang? Ketua, kesehatan Anda sedang tidak baik. Jangan terlalu marah. Xiongda kemungkinan besar akan memenangkan penawaran. Tetapi masih ada kesempatan untuk kita. Kesempatan? Kesempatan apa yang kita punya saat ini? Apa itu? Kita bisa. Saya punya ide. Tapi saya pikir ini tidak pantas. Qiangzi, apa yang kamu katakan? Apa yang pantas? Apa yang tidak pantas? Kamu bilang ini tidak pantas? Apa idemu? Katakan sekarang. Tuan Xiongda adalah grup besar. Bagaimana jika mereka kehilangan kredibilitas?
Kamu pintar, saya mengerti. Apakah maksudmu membuat skandal untuk Xiongda? Kemudian mempublikasikannya dan menghancurkan reputasi mereka. Sehingga mereka akan kalah dalam penawaran. Benar? Apa saya benar? Ya. Xiongda adalah perusahaan besar. Kita tidak punya kesempatan seperti itu. Tidak masalah kesempatan. Kita bisa membuat kesempatan. Qiangzi, kamu adalah tangan kananku. Kamu pintar. Aku sudah menemukan pemegang saham misterius itu. Perusahaannya adalah Shenghua Capital. Sebuah perusahaan investasi. Mereka sudah membeli saham kita sejak setahun yang lalu. Selain investasi, mereka tidak punya bisnis lain. Lebih mencurigakan lagi, mereka selalu bisa membeli saat harga saham kita terendah. Mereka tidak pernah menjual. Jelas-jelas, mereka menimbun saham kita. Artinya, ketua perusahaan itu adalah salah satu pemegang saham di dewan kita. Sudahkah kamu menemukan orang ini? Aku sudah mengecek di website perusahaan mereka. Posisi ketua masih kosong. Tidak ada informasi tentang dia. Temukan dia. Kita akan bicara langsung dengannya. Tenang saja, aku akan menyelesaikannya. Ini mendesak, aku akan memberitahu Quechua. Kerja bagus. Coba lihat. Aku curiga Shenghua berniat menguasai saham kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka membeli saham kita lagi. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan pesimis. Mereka hanya ingin berinvestasi di grup kita. Tenang saja. Anggota dewan sudah melalui banyak hal bersamaku. Mereka akan berusaha keras untuk mendukungku. Ayah, pikirkan lagi. Kalau mereka juga menjual sahamnya, apa yang akan terjadi pada perusahaan kita? Tidak mungkin. Kita sudah membangun dari nol. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati perusahaan dengan tidak tahu terima kasih? Zaman sudah berubah. Tren pasar di luar kehendak pribadi. Mereka masih memegang saham grup, karena mereka tidak punya proyek investasi yang lebih baik. Kalau ada yang membeli saham mereka dengan harga tinggi, aku yakin mereka akan goyah. Zhao Zhenan, kamu kuliah di luar negeri. Apa yang sudah kamu pelajari? Apa ada yang salah dengan nalar kamu? Aku tahu apa yang aku lakukan. Apakah kamu tahu seberapa jauh kita tertinggal dari Xiongda dalam tender ini? Aku tahu situasinya. Mengapa kamu tidak fokus pada tender itu? Apa gunanya memenangkannya? Aku sudah di perusahaan ini selama setengah tahun. Perusahaan kita kurang memperhatikan layanan. Manajemen senior saling bersekongkol. Aku sudah berusaha menghidupkan kembali grup ini. Justru saudara-saudara sebutanmu yang membahayakan perusahaan. Diam. Apakah kamu sudah gila? Dengarkan aku. Jika bukan karena mereka, apakah kamu akan berada di posisi ini? Apakah kamu akan memiliki kehidupan yang dimanjakan? Jangan menggurui aku hanya karena kamu berpendidikan. Kamu berada di manajemen untuk belajar, bukan untuk menggurui aku. Aku tidak akan seperti kamu yang mempekerjakan berdasarkan favoritisme. Keluar. Pergi. Sialan. Hei, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini?
Apa yang terjadi? Tidak ada. Kamu hanya... Duduk terlalu lama, aku datang untuk jalan-jalan. Sebenarnya, ketika kamu merasa kesal, bagus untuk melampiaskan emosi di suatu tempat. Tentu saja, kamu seharusnya tidak merusak properti umum. Lucu ya? Hei, aku mencoba menghiburmu. Tidak perlu. Lebih baik tidak. Halo, Pak. Lebih baik daripada bijaksana. Nyonya Chen. Tanyu, datang ke kantorku sebentar lagi. Masuk. Tidak apa-apa, aku akan berdiri. Aku bilang duduk, jangan berdiri di sana. Apa kopi boleh? Ya tentu saja. Aku akan minum apapun yang kamu berikan. Susu sedikit? Tidak, terima kasih. Gula? Tidak, terima kasih. Kamu memanggilku ke sini bukan hanya untuk kopi, kan? Hanya kopi, aku tidak akan menyakitimu. Kenapa kamu begitu gugup? Tutup pintunya. Sepertinya Ling Xiao tidak dalam suasana hati yang baik. Apa yang salah dengannya? Yah, Nona Chen.
Aku yakin kamu tahu lebih baik dariku. Tanyu, apa kamu enggan membantuku dengan ini? Tidak. Yah, aku bersedia membantu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini bukan hal besar sebenarnya. Belakangan ini, Ling Xiao telah menelepon Wei Wei. Tapi, Wei Wei tidak menjawab. Aku kira Wei Wei belum memaafkannya. Mereka masih bermasalah. Apa ini pahit? Ya, tapi ini enak. Apa kamu yang membuatkannya untukku? Minum sampai habis. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Gadis teleponmu berdering. Ling Xiao, kamu terlihat bermasalah sepanjang hari. Apa yang salah? Tidak ada, aku kurang tidur semalam. Aku sedikit lelah. Jangan khawatir Nona Chen, kerjaku tidak akan terganggu. Bukan pekerjaanmu. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Apa ini karena hubunganmu? Aku tidak menyangka menonton film denganmu akan membuatmu disalahpahami. Sekarang kamu ini salahku. Aku sangat menyesal. Aku tidak menyangka kita akan bertemu mereka di sana. Apakah kamu masih marah sama aku? Kayaknya kamu udah maafin aku. Aku punya kejutan buat kamu. Biar aku yang ambil kelopak terakhir. Ini yang kamu bilang kejutan. Aku akan beliin kamu yang baru. Lone Lord, aku datang. Di Redeti akhirnya kamu online. Iya, aku kembali. Aku kesepian banget tanpa kamu.
Kenapa? Aku nggak punya saingan. Oke, nggak masalah. Kita main kemarin. Dan aku sangat mengagumi kamu. Skill kamu lebih bagus. Oke. Kita bisa main bareng ke depannya. Tentu ayo main sekarang. Oke. Tan Yu. Mantap. Mantap banget. Tan Yu, kamu kembali. Ikut aku, ikut aku. Iya, hancurin menara dulu. Iya, mantap-mantap. Iya. Diredati, ayo main lain kali, cukup untuk hari ini. Kenapa kamu seneng banget? Baguslah. Biar aku tebak. Kamu berbaikan sama Wei Wei. Betul banget. Tentu saja. Kelihatan banget di wajah kamu. Kita harus rayain ini ya kan? Ayo tentu. Nggak ada Coca-Cola, ayolah. Aku berharap kamu dan Wei Wei bahagia selamanya. Aku berharap kamu bisa menaklukkan hati. Ya, menaklukkan hatinya bersulang. Kamu marah? Lakukan lagi dan aku akan pukul kamu. Aku nggak akan berbaikan sama Ning Sue. Kamu ngomong apa sih? Aku udah putuskan. Hubungan aku sama Ning Sue udah berlalu. Aku mau masa depan yang baru. Melakukan ini kamu bisa mati. Hanya dengan cara ini, aku bisa memberanikan diri untuk bilang ke kamu. Kamu tahu. Selama aku menutup mata, kamu adalah satu-satunya yang kupikirkan. Ketika aku membuka mata dan tidak bisa melihatmu, aku merasa buruk, aku sangat sedih. Kamu sudah masuk ke dalam hatiku. Kamu seorang pria tapi kata-katamu begitu menjijikkan. Apa kamu gila? Pergi sana. Aku akan terlambat kerja. Ning Yu, aku suka kamu. Lepaskan aku? Tidak. Aku tidak akan menyerah. Dan jika kamu tidak setuju, aku akan selalu mengikuti kamu. Teman, apa yang sedang kamu lakukan? Kita sudah selesai, waktunya pulang, tidak ada lembur hari ini. Apa kita sudah selesai? Ya, aku pergi dulu, dadah. Dadah? Kamu kaget. Gak percaya. Mengapa kamu di sini? Aku sudah bilang. Aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Kamu seperti plester. Kamu menyebalkan, kenapa kamu terus menggangguku? Bukan aku. Tapi hatiku. Minger. Tidak. 3-2. 1. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan agar kamu menyerah. Katakan iya atau bunuh aku. Biarkan aku memikirkannya. Dengar, aku juga ingin mendengarkan isi hatiku. Kita tutup mata dan meditasi selama 1 menit, oke? Oke. Aku
sangat setuju. Dia selalu cemberut seharian, seolah-olah ada orang yang berhutang padanya. Dia terus bicara, kamu tahu? Kamu mengerti? Mengerti? Dan semacamnya, seolah-olah kita berhutang padanya. Konyol. Dia juga merasa benar sendiri dan sombong konyol. Aku belum pernah melihat orang seperti dia. Apa masalah dengan matamu? Biar aku ceritakan. Dia nggak dengerin siapa-siapa. Dia cuma percaya sama dirinya sendiri. Kayaknya nggak ada yang benar selain dia. Dia cuma kasih perintah dan kita harus lembur. Nggak masuk akal. Bagus. Menir umum. Berhenti kerja. Jangan maaf. Aku salah. Tolong kasihani aku dan maafkan aku. Aku nggak berani ngelakuin ini lagi. Ya manajer umum. Sebenarnya, dia udah kerja dengan baik. Departemen kita kurang orang. Tolong biarin dia kerja di sini buat ngebenerin, oke? Beresin pergi. Tolong. Tolong. Aku minta maaf banget. Ayo kita makan camilan. Kalau begini terus aku takut kamu bakal memberontak. Kayak yang aku bilang. Pemimpin itu toleran dan dermawan benar. Wewe. Cepetan. Bilang terima kasih sama yang mulia. Terima kasih atas belas kasihannya. Oke, aku ambil sesuatu. Barrison, kita pergi. Ya, Pak. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku waktu dia datang? Wei, aku udah coba. SST. Kalian berdua boleh pergi makan. Aku pulang kalau udah selesai. Jangan kamu denger dia. Kamu juga belum makan. Ayo kita pergi bareng. Siap-siap. Ketemu di bawah. Kamu mau makan apa? Wei, bos yang bayar. Ayo makan makanan mahal. Ayo makan makanan Jepang, cek masih buka apa enggak. Makanan Jepang? Enggak bagus itu. Wei, kamu tiap hari kencan. Biasanya kamu makan apa? Kamu mau kemana? Apa ini rahasia? Apa kamu takut kami tahu rutinitasmu? Pak Shao, kamu harus mendisiplinkannya. Dia kencan setiap hari. Kerjanya akan terganggu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu akan terlambat. Apa kamu tidak takut bosmu akan memarahimu? Sayang, kenapa kamu di sini? Naiklah. Cepat, ayo pergi. Duduklah. Apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat senang. Aku punya pertanyaan. Apa Ningyu pernah jatuh cinta dengan seseorang di perusahaanmu? Tidak. Kenapa kamu bertanya begitu? Ini aneh. Dia tidak terlihat normal seperti mengalami ketidakseimbangan hormon.
Dia membuat banyak hidangan pagi ini. Bukankah ini aneh? Memang. Aku yakin dia pasti sedang jatuh cinta. Perhatikan dia lebih baik. Pacarnya bisa jadi temanmu atau klienmu. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Katakan, Kenapa kamu tidak menjawab teleponku kemarin? aku tidak melihat panggilanmu sampai aku pulang. Sudah larut. Aku pikir kamu mungkin sudah tidur jadi tidak menghubungimu kembali. Apa masalahnya? Semangatlah. Aku tidak bermaksud melewatkan panggilanmu. Ponselku dalam mode senyap dan aku tidak melihatnya. Aku sudah menunggu di perusahaanmu tadi malam. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Berapa lama kamu menunggu? Bosku mengajak kami makan malam. Jadi kami bertiga pergi dengan mobilnya. Kalian bertiga. Bukankah kamu bersamanya sendirian? Tentu saja tidak. Peng Bona bersama kami. Aku mengerti. Kamu pikir aku sedang kencan dengan Zhao dan tidak menjawab panggilanmu? Benar? Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak bilang begitu. Itu kamu yang bilang sendiri. Jangan bahas aku. Aku tahu kamu lembur dengan Bu Chen tadi malam. Ning Yu yang bilang ya? Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku sampai menaruh mata-mata di sampingku? Kamu menyesal? Apakah dia mengganggu kamu dan Bu Chen? Tentu saja tidak, aku akan mencintaimu selamanya. Aku tidak lama lembur tadi malam. Aku sampai di perusahaanmu jam 7:30. Apa? Kamu marah? Percayalah padaku. Aku tidak akan lembur lagi ke depannya. Kalau kamu masih khawatir, kamu bisa suruh Ning Yu mengikutiku saat aku lembur. Sudahlah, aku tidak marah. Bukan aku tidak percaya padamu. Hanya saja aku percaya pada diriku sendiri. Aku takut padamu. Sayang, Dengar, kalau kita lembur, kita harus saling memberitahu dulu. Terutama kalau bekerja sendirian. aku setuju. Cepetan, aku akan terlambat. Aku punya ide untuk membuatnya muncul. Siapa? Pemegang saham misterius itu. Kamu serius sekali dengannya. Coba lihat. Pasal 15. Tahun ini perjanjian pemegang saham akan diubah. Semua pemegang saham harus hadir. Kalau tidak hadir, berarti dia melepaskan haknya. Dewan berhak menjual sahamnya. Ide bagus. Seharusnya aku yang memikirkannya. Memanfaatkan ketidaktahuannya tentang perjanjian, kita bisa lebih proaktif. Benar, begitu identitasnya terbongkar, kita akan tahu apa yang dia lakukan selanjutnya. Aku punya pertanyaan. Bahkan kalau kita menemukannya, bagaimana kita menghentikannya membeli saham kita? Itu sebabnya aku akan menambahkan beberapa pasal ke perjanjian pemegang saham. Pertama, kalau pemegang saham minoritas ingin menjual saham, pemegang saham mayoritas berhak membeli lebih dulu. Kedua, aku berencana menambah dana untuk mencairkan kepemilikannya. Tentu saja efek sampingnya adalah saham pemegang saham lain juga akan diencerkan. Tapi aku harus melakukan ini. Kalau begitu pemegang saham lain pasti akan menentangnya. Selain mereka, aku lebih khawatir ketua tidak akan setuju. Tidak ada jalan keluar. Kita harus melakukannya. Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan. David kirim undangan ke semua pemegang saham, termasuk pemegang saham misterius itu. Beritahu mereka bahwa mereka harus hadir. Wei Wei, bantu aku mengurus ini. Baik.
Bagus sekali. Terima kasih. Tidak masalah. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu membayarku, dan aku menyelesaikan pekerjaan dengan adil. Ngomong-ngomong, aku dengar mereka sudah menemukanku. Apa mereka akan datang padaku dan menyusahkan aku? Tidak mungkin, jangan khawatir. Aku akan cari cara untuk menyelesaikannya. Jika mereka datang padamu, kamu hanya perlu bersikeras bahwa ini masalah Xiongda. Tanpa bukti, apa yang bisa mereka lakukan padamu? Lagi pula, grup Shao memiliki koneksi yang luas. Kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Cheers, cheers. Qiangzi, kamu sudah mengikutiku selama 5 tahun kan? Ya Pak Ketua. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Kamu tahu temperamen Jiangwo. Dia suka bersaing. Kamu dekat dengannya. Mungkin dia akan mendengarkan saranku. Pak Jiangwo itu temperamental. Jangan tersinggung. Kesehatanmu lebih penting. Aku akan mencoba berbicara dengan Jiangwo secara tidak langsung. Saat ini hubungannya dengan saudara perempuannya memburuk karena Yongxiong. Jiangwo adalah intinya. Aku mengandalkanmu, tolong. Kamu bisa percaya padaku, Pak. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah. Halo. Halo. Departemen Administrasi Grup Shao. Apakah Anda Ketua Shenghua? Bukan. Saya asistennya. Bisakah Anda menghubungi ketua Anda? Ada apa? Anda bisa bilang ke saya, nanti saya sampaikan ke dia. Tolong sampaikan ke dia untuk hadir di rapat rutin grup berikutnya. Kita tidak perlu hadir di rapat pemegang saham kan? Kali ini berbeda. Grup Shao akan menginisiasi perjanjian pemegang saham baru. Jadi, semua pemegang saham harus hadir. Pastikan Anda menyampaikan ke ketua Anda. Oke, saya paham. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda? Ada apa? Ada telepon dari grup Shao. Mereka minta Anda hadir di rapat pemegang saham berikutnya untuk rencana ekuitas baru. Saya rasa grup Shao akan menata ulang struktur kepemilikannya tahun ini. Bagus, mereka hampir terjebak. Yang artinya perang sudah dideklarasikan. Kita harus memenangkan perang ini dengan telak. Terus kirim penawaran tender ke pemegang saham lain. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan kepemilikan saham tertinggi sebelum Zhao Jiangwo dan anaknya melawan. Jika kita berhasil, Zhao akan diusir dari grup. Dan grup itu tidak akan lagi milik mereka. Oke, saya menantikannya. Apa yang bisa saya bantu? Mr. Zhang. Terima kasih banyak sudah datang.
Lupakan formalitas. Langsung ke intinya. Mari langsung ke pokok pembicaraan. Mengenai barang cacat itu. Anda membelinya dari perusahaan, kami lalu menjualnya ke kontraktor benar. Kami curiga Anda melakukan sesuatu pada barang itu. Apa? Anda memfitnah saya. Produk Xiongda bermasalah. Bisnis saya juga kena imbasnya. Saya belum menyelesaikan urusan dengan Anda. Material bangunan kami tidak bermasalah. Anda yang mengubahnya menjadi barang inferior dan menjualnya ke kontraktor. Berhenti berpura-pura. Dengar. Anda ingin memfitnah saya. Tidak mungkin. Ini adalah fakturnya. Nomor produk barang-barang itu sama dengan nomor produksi pabrik Anda. Apa lagi yang ingin Anda katakan? Meski begitu, kita masih bisa menuntut Anda. Silakan, tuntut saya. Dan saya ingin kompensasi dari Anda. Apa yang Anda lakukan? Berbalik melawan saya? Anda senang saat menghasilkan uang. Sekarang ada masalah dan Anda menyalahkan saya? Apa maksud Anda dengan itu? Tanggung jawabnya cukup jelas. Anda membeli produk kami. Anda harus bertanggung jawab atas masalah apapun dalam penggunaannya. Mr. Zhang, mari kita akhiri hari ini. Meng Tong, saya bingung. Mengapa Anda tidak menuntutnya? Di perusahaan prioritasnya adalah tender. Jika kita menuntut mereka, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk perkara hukum. Tangani tender dulu. Jangan membuatnya besar. Kita akan membicarakan ini nanti. Departemen Pemasaran Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat. Itu untuk Dewan, jangan lupakan itu. Saya pergi. Zhao Zhenan. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda berani menerbitkan saham tambahan di belakang saya? Saya menyelamatkan perusahaan. Anda tidak berhak melakukan ini. Saya melakukan tugas saya. Perusahaan sedang dalam kesulitan. Apa salahnya? Apakah saya salah? Ya, Anda salah. Bagaimana? Apakah Anda tidak mengerti? Saham tambahan yang Anda terbitkan akan mengencerkan kepemilikan pemegang saham lain. Kita akan kehilangan dukungan mereka. Jika kita kehilangan mereka, kita akan kehilangan posisi kita. Itulah mengapa saya memulai rencana Poisonous Pill. Itu merugikan diri kita sendiri, tetapi juga cara terbaik untuk bertahan. Sangat jelas bahwa mereka bertujuan untuk melahap semua saham kita. Ayah kita harus mempertahankan diri, atau akan menjadi bencana. Bagus. Kamu sedang memberiku kelas ekonomi, ya? Zhao Zhenan, dengarkan. Kamu bebas pergi. Pergi. Dengarkan. Grup Zhao masih milikku. Nasibnya masih di tanganku. Bahkan jika dia akan mati, dia akan mati di tanganku sendiri. Pemegang saham minoritas yang membeli beberapa saham tidak bisa memengaruhiku. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Kamu keras kepala. Kamu ekstrim. Apakah aku keras kepala? Baiklah, apakah aku ekstrim? Apakah kamu tahu apa yang telah aku alami selama bertahun-tahun ini? Apakah kamu tahu berapa banyak krisis yang telah aku hadapi? Apakah kamu tahu berapa kali aku selamat dari keputusasaan? Dengarkan aku, kamu harus tahu posisimu. Posisimu sekarang adalah wakil ketua. Karena aku adalah wakil ketua, aku memiliki hak ini. Bagus. Kamu sudah dewasa. Kamu berani menentangku. Bagus. Tapi ingat ini.
Aku yang menempatkanmu di posisi ini, dan aku juga bisa menurunkannya. Juga, siapapun yang mendukung rencanamu di Dewan akan dipecat. Rencanamu yang disebut pil beracun. Aku akan lihat siapa yang mendukungnya. Siapapun yang berani akan dipecat. Sebenarnya, aku merasa tersesat. Aku seharusnya tidak kembali untuk mengambil alih perusahaan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Aku masih tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Aku begadang beberapa malam untuk pil beracun. Sekarang tampaknya, aku terlalu ikut campur. Sebenarnya aku tidak berpikir. Dia marah karena rencana penerbitan saham yang kamu buat. Dia marah karena kamu tidak berbicara dengannya sebelum membuat keputusan. Kamu tidak berbicara dengannya sama sekali. Ayahmu mendirikan perusahaan dari nol. Dia adalah orang terakhir yang ingin melihatnya hancur. Asalkan kamu bisa meyakinkannya tentang rencana pertahanan ini, aku yakin dia akan mendukungmu. Aku bertengkar dengannya. Bagaimana aku bisa meyakinkannya? Jangan seperti ini. Jangan menyerah pada saat seperti ini. Kalau tidak, semua usahamu akan sia-sia. Lagi pula, dia adalah ayahmu. Bilang padanya kalau kamu salah dan bicarakan rencanamu dengannya. Aku percaya kamu bisa meyakinkannya. Ayo, aku percaya padamu. Aku mendengarmu berkata begitu. Aku aku mulai merasa sedikit percaya diri. Baiklah untuk harapanmu padaku. Aku akan mencobanya. Begitulah. Nona Liu, Maserati menempatkan kepribadian dan kesempurnaan di atas segalanya. Lihat desain bodinya. Ini hasil karya desainer internasional terbaik. Interior trimnya dibuat dengan tangan di Italia. Silakan masuk dan rasakan sendiri. Oke, perlahan, hati-hati kepalamu. Halo, ada apa Xiao Xin? Tan Yu. Jangan menangis, ceritakan padaku. Ibu-ibu. Ibu, apa yang terjadi padanya? Dia menderita penyakit serius. Pulanglah sekarang dan lihat dia. Tunggu, aku sedang dalam perjalanan. Ibu. Tan Yu, akhirnya kamu pulang. Tan Yu. Ibu pingsan di halaman beberapa hari lalu. Tan Yu, ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ibu, jangan bergerak, jangan bergerak. Sejak kapan ibu seperti ini? 3 hari. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ibu tidak mengizinkanku memberitahumu. Dia takut kamu akan merasa tertekan. Aku berniat membawanya ke rumah sakit. Untuk menghemat uang, dia menolak. Dia bilang dia akan sembuh setelah beberapa hari. Aku tidak menyangka penyakitnya akan separah ini. Jadi aku langsung meneleponmu. Tan Yu, if you Jang Bergerak. Jangan salahkan kakakmu, siapkan barang. Mama, biar aku bantu. Tolong aku. Bertahanlah. Apa yang kamu tunggu? Mama. Pelan-pelan ini, oke.
Siapkan perawatan darurat. Bertahanlah Mama. Mama akan baik-baik saja. Dia 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 akan baik-baik saja. Tan Yu. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Tan Yu. Dokter, bagaimana? Bagaimana kondisi mama saya? Mama kamu menderita penyakit jantung koroner yang parah. Pembuluh darah jantungnya hampir tersumbat oleh gumpalan. Dia dalam bahaya besar sekarang. Disarankan untuk operasi. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Sebaiknya kamu bawa dia ke rumah sakit di kota. Silakan urus administrasi dan tanda tangan untuk kami. Tan Yu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya uang sekarang. Uangnya habis untuk penyakitnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan menangis, berhenti menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Percayalah padaku. Urus administrasi rawat inap. Percayalah padaku. Dia akan baik-baik saja. Ayo pergi. Halo. Hello Ling Xiao. Halo Tan Yu. Bisakah kamu pinjamkan aku 50 juta? Ada apa? Kenapa kamu butuh uang sebanyak itu? Mama saya sakit. Penyakit jantung koroner. Dia sudah dirawat di rumah sakit untuk operasi. Operasi. Kamu di mana? Di rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten tidak akan cukup. Bawa ibumu ke rumah sakit Xiongda. Jangan tunda pengobatan. Tapi aku tidak mampu membayar rumah sakit yang bagus itu. Jangan khawatir tentang uang. Aku akan membantumu. Pergi sekarang juga. Aku sedang dalam perjalanan. Terima kasih teman. Halo Direktur Fang. Ada sesuatu. Aku punya teman yang ibunya menderita penyakit jantung koroner. Oversight hyperleukin. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Ketika mereka sampai di sana, pastikan untuk Merwat Merika, Wei. Pacarmu datang menjemputmu, jangan sebutkan uangnya. Ya, dia tampan dan perhatian. Kamu beruntung. Ya, jangan memujinya. Dia akan sombong. Sampai jumpa besok, terima kasih. Dah? Wei. Tan Yu baru saja meneleponku. Ibunya menderita penyakit jantung koroner. Aku harus ke sana. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Apakah dia dirawat di rumah sakit? Apakah parah? Dari nada bicaranya, sepertinya parah. Aku akan ikut denganmu. Jangan. Kamu punya dokumen yang harus diselesaikan. Kamu pastilah. Pulang dan istirahatlah. Dokumen? Aku bisa mengerjakannya malam ini. Tan Yu adalah temanmu. Jadi dia juga temanku. Ibunya sakit. Aku harus membantunya. Ibu, bertahanlah. Tunggu sebentar, kita hampir sampai. Cepat, Pak.
Bu, kita sampai ibu akan baik-baik saja. Bu, ibu akan baik-baik saja. Kamu tidak bisa masuk. Tolong tunggu di luar. Terima kasih. Jangan menyalahkan diri sendiri. Rumah sakit ini punya peralatan dan dokter terbaik. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Terima kasih teman. Aku akan mengembalikan uangmu. Itu hal paling kecil yang bisa kulakukan. Jangan sungkan. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Dia sudah melewati masa kritis untuk saat ini. Untungnya dia sampai di sini tepat waktu. Kalau terlambat beberapa menit saja, akibatnya bisa tidak terbayangkan. Aku akan mengatur untuk dia dirawat inap. Dia mungkin perlu istirahat dulu beberapa waktu. Terima kasih dokter. Sama-sama, kamu harus berterima kasih pada Pak Ling. Tan Yu, Aku akan mengatur kamar untuk ibumu. tunggu aku di sini. Dokter, bisakah aku menemui ibuku sekarang? Ya ikut aku, terima kasih. Pak Ling? Ling Xiao, terima kasih banyak. Kita teman, jangan sungkan. Yang penting ibumu baik-baik saja. Ling Xiao, terima kasih. Jangan sungkan. Adikmu temanku. Dengan senang hati. Besok aku akan membuatkan sup untuknya. Dia butuh nutrisi selama masa pemulihan. Terima kasih Weiwei. Jangan terlalu khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Kamu sibuk seharian. Kamu bisa pulang. Tan Xine dan aku akan di sini. Apakah kalian berdua bisa? Tidak masalah. Aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Oke, ayo pergi. Biarkan aku mengantarmu keluar. Tan Yin, kalau kamu ngantuk pergi ke ruangan sebelah dan istirahatlah. Ada fasilitas lengkap di sana. Oke, terima kasih Ling Xiao. Jaga baik-baik ibumu. Aku akan mengantar mereka keluar. Melihat Ibu Tanyu, aku jadi rindu ibuku juga. Apa ibumu tinggal sendirian? Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku membesarkanku sendirian. Memainkan peran sebagai ibu dan ayah. Sebelum lulus SMA, aku berniat mendaftar ke universitas dekat rumah, agar bisa lebih banyak waktu bersamanya. Tapi dia bilang aku harus punya mimpiku sendiri. Jadi aku pergi ke universitas di Beijing. Setelah lulus universitas, aku pikir bisa pulang dan bersamanya. Tapi dia menolak dan bilang aku bisa mewujudkan mimpiku hanya di kota besar. Sebenarnya dia tidak tahu mimpiku cukup sederhana. Yaitu hidup damai dengan orang yang mencintaiku dan juga aku cintai. Katakan padaku, kalau pasangan ingin bersama selamanya, mereka tidak boleh menyimpan rahasia satu sama lain, benar kan? Benar. Kenapa kamu tidak bicara denganku tentang keluargamu? Keluargaku biasa saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kenapa mereka memanggilmu Tuan Mudaling di rumah sakit? Begini ceritanya.
Mereka adalah teman baik ayahku. Mereka selalu memanggilku Tuan Muda Ling. Itu hanya bentuk panggilan saja. Itu saja? Ya, jangan terlalu dipikirkan. Ayahmu pasti sangat dihormati. Semua biaya medis dan operasi dibebaskan. Dan wakil direktur sendiri yang melakukan operasinya. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Ya sebenarnya. Itu karena ayahku. Mereka sudah berteman sejak kecil. Aku minta ayahku untuk menjaminnya. Wakil direktur bilang kita bisa menyelamatkan ibunya dulu dan membayarnya nanti. Oh begitu. Kita harus berterima kasih pada ayahmu. Aku ingin bertemu dengannya. Tentu tidak masalah. Aku akan mengajakmu mengunjunginya saat kita ada waktu. Ayo teman-teman nikmati waktu kalian. Berselang selamat bersenang-senang. Berselang, selamat bersenang-senang. Bersulang. Mr. Lee, kamu terlihat tidak senang hari ini. Apa ayahmu membekukan kartu kreditmu? Kamu pikir aku akan khawatir tentang kartu kreditku? Lalu kenapa? Dulu kamu punya beberapa gadis minum bersamamu. Benar menurutku. Itu pasti karena skandalmu yang menyebar di internet. Aku tidak suka mengatakan ini, tapi kamu kurang beruntung. Bahkan seorang gadis kecil bisa membuatmu seperti ini. Jika kamu dalam masalah besar, kamu akan bunuh diri. Mr. Lee, kamu membuat kesalahan. Sekarang kamu tidak akan pernah mendengar akhirnya. Jangan khawatir, bukan masalah besar. Ayo minum. Dengarkan aku, Yujian. Bersenang-senang saja. Jika kamu ingin memulai lembaran baru, kenapa tidak tinggal di rumah saja? Kamu seharusnya tidak berada di pesta seperti ini. Ya berhenti berpura-pura. Maksudmu apa? Lihat kalian semua. Aku sedang sial. Jangan tendang aku saat aku jatuh. Dengar. Suatu hari kamu mungkin akan berada dalam situasi yang lebih buruk dariku. Tidak mungkin. Kami sudah belajar dari kamu. Bagaimana kami bisa membuat kesalahan yang sama? Benar sekali. Baiklah, jangan bicara lagi. Dia akan marah. Sekarang kamu sudah di sini. Nikmati saja waktumu. Ayo minum. Aku akan senang jika kalian menjauh dariku. Terima kasih. Dia benar-benar marah. Seperti yang aku katakan. Ayo minum-minum. Ayo. Kayaknya ini pukulan berat buat dia. Makanya katanya nafsu bisa membunuh. Teman-teman, kita harus hati-hati. Benar, ayo minum bersulang. Minum, ayo. Apakah MS Chen sudah datang? Lihat, dia datang. Selamat pagi, MS Chen. Selamat pagi, MS Chen. Oh, ayo ke Tianjin bersamaku selama beberapa hari. Tianjin? Untuk bertemu beberapa klien. MS Chen, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Tan Yu. Dia ingin minta cuti. Apa yang terjadi? Ibunya tiba-tiba terkena penyakit jantung koroner. Apakah parah? Haruskah aku carikan dia dokter? Jangan khawatir, ibunya sudah menjalani operasi. Dia sedang dalam masa pemulihan. Aku sudah mengatur rumah sakit untuknya. Aku harap kamu bisa memberinya cuti selama seminggu. Tentu dia bisa cuti selama yang dia butuhkan. Suruh dia tinggal bersama ibunya dengan tenang. Baiklah, aku akan menelponnya sendiri. Halo, MS Chen. Aku turut prihatin tentang ibumu. Jangan ragu untuk memberitahuku jika kamu butuh bantuan. Terima kasih, MS Chen. Baiklah, cutiku. Jangan khawatir tentang itu. Jaga ibumu dengan tenang. Kamu bisa kembali. Untuk gajimu, aku akan bilang ke akuntan untuk membayarmu seperti biasa. Beritahu aku jika kamu kekurangan uang. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Baiklah, baiklah jangan khawatir MS Chen. Ketika ibuku sembuh, aku akan segera kembali bekerja. Apakah semuanya sudah selesai di rumah sakit? Ya semuanya sudah selesai. Senang mendengarnya. Aku berharap dia cepat sembuh. Terima kasih MS Chen. Oke, sampai jumpa. Hati-hati, jangan sampai tanganmu terluka. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa jangan khawatir. Bu makanlah apel. Anda yang makan. Yo. Kamu terlihat sangat lelah belakangan ini. Tidak Bu, tidak sama sekali. Melihat kondisimu semakin membaik. Aku sangat senang. Makanlah. Enak manis sekali. Di mana Tan Xin? Dia pergi ke sekolah. Dia sebenarnya enggan tapi aku memaksanya pergi. Bagaimanapun juga studinya tidak boleh terganggu. Ngomong-ngomong, kamu tidak pergi bekerja? Tidak. Bosku baik padaku. Dia mengizinkanku cuti berbayar. Cuti berbayar? Maksudmu kamu tetap dibayar selama cuti? Ya dengan tetap bersamamu aku tetap dibayar. Bosmu memang baik hati. Yuk, kamu harus bekerja keras. Jangan mengecewakan bosmu. Ya Bu. Aku akan. Sini makan lagi. Aku sudah kenyang. Yahyu. Kamu belum punya pacar kan? Bu aku punya 1 atau 2. Aku masih muda. Tidak perlu buru-buru. Aku akan fokus pada karirku dulu. Kamu ada benarnya. Di desa kita banyak anak muda seusiamu bahkan sudah punya anak. Itu di desa kita. Apapun itu, sebaiknya kamu memikirkannya benar. Katakan padaku, apakah ada gadis yang kamu sukai? Ada atau tidak? Ya tidak. Tidak aku tidak. Aku tidak. Apa itu? Ya atau tidak? Tidak juga. Ibu aku tidak. Yu selama bertahun-tahun. Kita telah menjadi beban bagimu. Sebenarnya, aku tidak mengharapkanmu untuk menghasilkan uang banyak. Aku hanya ingin kamu menikahi gadis yang baik dan memiliki keluarga yang bahagia. Ibu jangan menangis. Aku sudah tua. Aku tidak bisa selalu bersamamu dan merawatmu. Aku hanya berharap kamu bisa memiliki gadis yang baik untuk bersamamu. Merawatmu sebagai penggantiku. Maka aku akan merasa puas. Ibu kami berencana pergi ke Gunung Huangshan. Kenapa kita tidak pergi ke Gunung Huangshan saat kamu sembuh? Tan Xin dan aku. Dan mungkin istriku, kita berempat bisa pergi mendaki Gunung Huangshan. Aku dalam kondisi kesehatan yang buruk. Aku tidak bisa mendaki gunung. Kamu punya Tan Xin dan aku. Kami bisa menggendongmu naik. Oke, aku menantikannya. Kami akan ibu. Selamat datang. Ke sini. Duduklah. Duduklah. Sesuaikan saja duduk. Apa yang kamu lakukan? Aku membawamu ke sini, karena ada sesuatu yang penting untuk kukatakan. Aku kenal seorang investor yang dijuluki buaya. Buaya? Buaya? Ahli dalam pengambil alihan berleverage. Penggambil alihan berleverage? Apa maksudnya itu? Menggunakan sedikit uang untuk mengakuisisi perusahaan besar. Serius? Targetnya adalah perusahaan properti paling terkenal di daerah ini. Grup Zhao. Grup Zhao? Grup Zhao? Kamu bercanda? Jangan kaget teman-teman.
Jangan meremehkan kekuatan uang. Aku jamin jika ini berhasil. Setiap dari kalian bisa mendapatkan 200 juta. Apa? 200 juta. 200 juta yuan? Serius? Kamu bercanda? Serius? Ya. Jangan bikin kami penasaran. Langsung ke intinya. Oke. Sebenarnya sederhana. Seperti yang dilakukan Meng Tong untuk membantu kita dengan saham dan dana. Tugas saya adalah tentang komunikasi. Meng Tong yang menjalankan rencananya. Kalian berempat adalah yang paling penting. Kalian yang berinvestasi. Kalian mau uang kan? Baiklah Jianggong bertela-tela. Katakan berapa uang yang kamu mau. Sejumlah ini. Berapa? 80 juta. Tidak 800 juta. 800 juta? Kamu bercanda? Itu terlalu banyak. Ya, hei. Pikirkanlah. Masing-masing dari kalian investasi 200 juta dan dapat untung 200 juta lagi. Dalam setengah tahun berharga kan? Kita hanya sebagian dari investor krokodile. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian bahkan tidak bisa dapat $2. Apalagi 200 juta. Teman-teman, jika kalian tidak percaya investasi ini, tidak apa-apa benar? Meng Tong masih akan trading saham untuk kita seperti sebelumnya. Kita bisa dapat sekitar 100.000 sebulan. Itu juga pilihan yang bagus. Tapi teman-teman, kalian harus memikirkannya. Kalian hanya bisa dapat lebih banyak uang melalui investasi. Kalian adalah ahli waris miliarder. Semua warisan akan menjadi milik kalian. Jika kalian masih tidak tahu apa-apa tentang investasi, orang tua kalian tidak akan merasa tenang untuk memberikan warisan. Apakah uang saku yang diberikan orang tua kalian setiap bulan cukup untuk kalian? Apakah cukup untuk pengeluaran kalian? Tidak cukup. Pikirkanlah. Saya pikir itu akan berhasil. Lagi pula ini uang kita sendiri. Selama saya bisa dapat uang, saya tidak keberatan. saya akan ikut kalian. Tidak masalah bagi saya. Ini intinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari keluarga kita? Aku bisa meminjam uang dari bank atas nama ayahku. Aku bisa mendapatkan uang dari ayahku dengan alasan memulai bisnis. Aku harus menjual 2 villa dan kapal pesiarku. Oke, setuju. Chi Jun, kamu dengar kami. Kami mendukungmu, katakan apa yang harus kami lakukan. Oke, tidak masalah. Aku anggap ini sebagai persetujuan. Baiklah, aku siap. 1 salinan untuk masing-masing. Apa ini? Apa ini? Lihatlah. Ini adalah perjanjian pemegang saham perusahaan. Tanda tangani dan semua investasi kalian akan dilindungi oleh hukum. Ini. Berhenti membaca, kamu tidak akan mengerti. Tanda tangani saja. Di mana aku harus menandatangani? Halaman terakhir. Oke, tanda tangani saja. Menandatangani? Aku sudah menandatangani. Teman-teman kalian sekarang adalah pemegang saham baru kami. Selanjutnya, aku akan mengumumkan strategi perusahaan. Pertama, perusahaan akan membayar harga tinggi untuk membeli saham individu dari grup SAO. Sampai kepemilikan saham kita mencapai 35%. Kemudian kita akan menjadi pemegang saham terbesar di grup SAO. Dalam beberapa hari grup SAO akan mengadakan rapat pemegang saham. Mr. Buaya tidak bisa hadir. Jadi kita akan mengirim salah satu dari kalian sebagai penggantinya. Bao Kai yang paling tua. Dia yang akan melakukannya. Pergi sana. Apa maksudmu yang paling tua? Sudah diputuskan. Dia terlihat seperti itu sedikit. Benar? Apa aku terlihat seperti buaya? Kamu terlihat seperti salmon. Baiklah, kita sudah membuat kesepakatan. Bao Kai akan pergi
sebagai pengganti buaya. Apakah kalian sudah membuat kesepakatan? Ya, Mereka sudah menandatangani perjanjian mereka pemegang saham. akan pergi dan mengumpulkan uang. Apakah penggantinya sudah ditentukan? Yaitu akan menjadi Baukai. Bagus sekali. Tenang saja. Aku akan kasih tahu dia apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Kerja bagus. Jaga komunikasi. Oke. Mr. Shao, rapat dewan sudah diatur. Pemegang saham lain sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan pengacaraku? Dia sudah datang menunggu Anda di lantai bawah. Tujuan kita adalah memancing target keluar. Bagaimana dengan pemegang saham misterius itu? Pemegang saham misterius juga sedang dalam perjalanan. Oke. Kita harus memenangkan pertarungan ini. Away America. Kasih tahu aku kalau ada sesuatu. Apakah kamu sudah meyakinkan ayahmu? Belum. Mengingat pengaruhnya di dewan. Kalau dia datang untuk menghentikanmu dan menolak secara terbuka, kamu akan kehilangan dukungan dari pemegang saham lain. Kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan kalau dia datang. Ada ide? Jangan khawatir. Sudah kubilang. Apapun yang terjadi, coba lakukan saja dan jangan ada penyesalan. Dia sedang melihatku. Tidak masalah. Terima kasih sudah datang ke rapat pemegang saham ini. Tujuan rapat ini adalah untuk memodifikasi perjanjian sebelumnya. Saya sudah membuat draft baru. Silakan dilihat. Silakan. Saya punya pertanyaan tentang perjanjian ini. Anda ingin menambah saham. Artinya, Anda ingin mengubah struktur kepemilikan perusahaan. Tidak, saya ingin menghentikan perusahaan lain membeli saham perusahaan kita. Tepat sekali. Pemegang saham terbesar kedua kami telah melanggar klausul perlindungan.
Jadi saya berencana menerbitkan saham preferen. Setiap dari Anda bisa membeli saham ini dengan harga setengah. Kecuali pemegang saham terbesar kedua. Saya keberatan saham saya akan terdilusi. Anda menggeser semua pemegang saham lain kecuali diri Anda sendiri. Saya baru saja menginvestasikan uang saya di emas. Saya tidak punya uang untuk membeli saham preferen Anda. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau kita tidak beli saham, kita akan terdilusi. Anda mengancam kami. Tenanglah semuanya. Ini untuk kebaikan kalian. Setelah membeli saham dengan harga setengahnya, kalian bisa menjualnya dengan harga 2 kali lipat ke pemegang saham lain. Kedengarannya bagus. Kalau tidak ada yang membeli, kita akan kehilangan semua uang. Apa yang kalian khawatirkan? Harga pasar memang fluktuatif. Kita harus menyesuaikan diri. Selain itu, jika grup SAO diakuisisi, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Minoritas tunduk pada mayoritas. Angkat tangan kalau setuju. Lima suara mendukung. Juga 5 suara menentang. Ditambah Zenan, kita akan mendapatkan 6 suara. Kita pasti menang. Silakan buat keputusan akhir kalian. Oke, proposalnya disetujui. Turunkan tangan kalian, silakan. Dari sekarang kita akan menjalankan rencana baru. Rencana baru apa? Apa yang akan kalian lakukan? Semuanya. Maaf sekali. Saya tertunda oleh beberapa urusan. Tanpa saya, semua keputusan yang kalian buat tidak sah. Semuanya, kalau ada waktu, silakan ke klub grup di lantai bawah. Kita bisa makan siang bersama. Terima kasih, tapi tidak dah. Berhenti di situ. Kalian berani mengadakan rapat dewan di belakang saya. Zhao Zhenan, haruskah saya memanggilmu ketua? Saya tidak ingin grup ini diambil alih. Grup SAO adalah milik saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dengarkan, apa yang kalian lakukan akan menghancurkan kita. Pak Zhenan melakukan ini untuk mengamankan saham Anda dan kepentingan perusahaan. Mereka membantu Anda? Zhao Zhenan, apakah kamu lupa? Apa yang saya katakan padamu? Saya bilang kalau kamu berani melakukan sesuatu yang ceroboh, Saya akan memecatmu. Pak. Jangan salahkan Zhenan untuk ini. Itu ide saya. Saya juga bilang kalau ada yang memberi kamu ide buruk, aku akan memecatnya. Kamu dipecat. David. Dia sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Dia adalah orangmu sebelum membantuku. Kamu mengusirnya seperti ini? Tepat sekali. David itu baik. Dia sangat mampu. Tapi dia menyesatkanmu ke jalan yang salah. Menyesatkan aku? Kamu bisa memecatku juga.
Zenan, aku mengarahkanmu ke jalan yang benar. Tapi bagaimana? Saham Shenghua sudah tumbuh menjadi 20%. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa nanti. Zenan, kamu masih hijau. Tidak ada orang luar di sini. Aku akan memberitahumu pikiran asliku. Beritahu dia. Zenan, kita akan memiliki proyek kota. Setelah dimulai, harga saham grup kita akan melambung. Shenghua akan membeli saham kita dengan harga lebih tinggi. Kita akan membuat mereka kelelahan, dan akhirnya, menghilangkan mereka. Ini terlalu berisiko. Kita akan diakuisisi sebelum itu. Risiko berarti keuntungan. Aku sudah melalui risiko selama bertahun-tahun ini. Aku tidak melakukan kesalahan. Dan kamu untuk saat ini. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan. Pikirkan di sini. Teman-teman, bagaimana aktingku? Bagus, kerja bagus. Kamu pantas mendapatkan penghargaan. Aku seperti bos, bukan? Tidak seperti itu. Kamu benar-benar seorang bos. Di ruang rapat. Rasanya seperti kita kalah dalam permainan ketika kita hampir memenangkannya. Tidak. Menurutku ayah Zhao Zhenan yang menolak rencananya. Apa maksudmu? Haruskah kita berterima kasih pada ayahnya? Aku tidak berpikir ayahnya membantu kita. Dia mungkin memiliki rencana lain. Apa maksudmu? Zhao Zhenan bermaksud membeli saham preferen. Untuk memperbesar perbedaan saham dari kita. Yang bisa memperlambat akuisisi kita. Dan juga akan mengencerkan saham pemegang saham lainnya. Rencana ayahnya sederhana. Dengan proyek besar harga saham akan melonjak. Kita akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli sisa saham grup. Kedua rencana itu digunakan untuk melawan kita. Tidak masalah menurutku. Tapi permainan menjadi lebih sulit. Tidak, aku sudah menginvestasikan banyak uang di situ, oke? Ya. Apa-apaan ini? Tidak apa-apa, aku sudah punya antisipasi. Beritahu dia aku punya cukup orang. Dia tidak perlu khawatir. Ya itu saja. Kunjungi semua pemegang saham di daftar satu persatu. Ada janji temu dengan mereka, masing-masing dalam 3 hari. Jangan sampai ada yang terlewat. Atur tempat untuk bertemu mereka. Pastikan menunjukkan ketulusan kita. Ini bukan hanya untuk membuat mereka merasa tenang. Lebih penting lagi ini, untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Ya Pak, akan saya urus. Mengenai pekerjaan selanjutnya. Di satu sisi, kita akan mencoba meyakinkan pemegang saham yang Di menentang sisi kita. lain untuk mengumpulkan lebih banyak dana. Surat sekretaris untuk mengirimkan ringkasan rapat pagi ini. Sudah selesai. Sudah dikirim ke email Anda. Ini salinan cetaknya. Apa? David. David akan kembali bekerja setelah hal ini selesai. Benarkah aku akan mengerjakan semua pekerjaannya sampai dia kembali? Bisa. Yah, dia senior saya. Saya tidak seberpengalaman dia. Dia tidak tergantikan. Tapi sekarang perusahaan membutuhkan bantuan. Saya ingin melakukan sesuatu.
David mengajari saya banyak hal. Saya ingin membalas kebaikannya. Jadi, Hati-hati jangan terlalu lelah. saya akan bekerja. Masuk. Pak. Meng Tong, silakan duduk. Meng Tong, bagaimana penyelidikan baja berjalan? Saya sudah berbicara dengan Zhang Dapeng. Dia tidak mengakui apapun. Dia pasti sudah disuap. Saya menemukan bahwa dia menerima sejumlah uang. Dia membeli rumah baru di kampung halamannya dan mobil baru untuk istrinya. Kedua hal itu terjadi setelah skandal kualitas. Zhang Dapeng sepertinya tidak cukup sabar. Lanjutkan. Saya sudah mengirim Fang Fang untuk menghubungi istrinya di kampung halamannya. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi darinya atau beberapa bukti. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, saya sudah menderita ini sejak lama. Oke, terima kasih. Pak, apakah Anda perlu? Meng Tong, terus selidiki sesuai petunjuk. Ya, Pak. Anda bisa kembali beristirahat jika merasa tidak enak badan. Saya akan mencoba mengurus urusan perusahaan. Kembali bekerja. Saya pergi, Pak. Terima kasih Nyonya, begini masalahnya. Kami harap Anda bisa meyakinkan suami Anda untuk menyerahkan diri. Kami tahu dia bukan dalangnya. Jika dia masih menutupi orang di balik layar, kesalahannya akan lebih serius. Saya bertanya-tanya mengapa dia mentransfer begitu banyak uang kepada saya. Ternyata dia tidak apa-apa. Sarah Talk and Samuel Young and Tahu. Kami akan mencoba membantu suami Anda menebus kesalahannya. Saya janji. Meng Tong, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih, Pak. Fang Fang juga banyak membantu. Saya punya ide. Saya ingin memperkenalkan Anda ke Dewan dan mempromosikan Anda sebagai Wakil Presiden Eksekutif. Pak, saya pikir saya tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Saya ingin berada di sisi Anda dan belajar lebih banyak dari Anda. Anda rendah hati. Anda muda dan mampu. Anda memiliki potensi besar. Saya punya harapan tinggi pada Anda. Pak, di sisi Anda, saya pikir saya bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih berpengetahuan. Oke, kita bisa bicarakan nanti. Zhang Dapeng terbongkar. Zhao Jiangwo juga tidak bisa bersembunyi. Jelas mereka melakukannya untuk mempengaruhi tender kita. Harinya sudah dihitung, bahkan jika aku tidak membongkar apa yang dia lakukan. Benar, dia yang meminta. Pak, haruskah kita membongkarnya? Serahkan ini padaku. Kamu jangan ikut campur. Tender akan dimulai dalam beberapa hari. Prioritas utama kita adalah mempersiapkan tender. Rapikan pekerjaanmu. Bantu aku mempersiapkan rapat tender. Ya, Pak. Anda bisa mengandalkanku. Pak, kami pergi. Oke, terima kasih. Qiangzi, ada apa? Zhang Dapeng ingin membongkarku. Kamu tahu? Tenang, Pak. Bahkan jika dia membongkar seseorang, itu akan aku, bukan kamu. Aku yakin dia tidak berani melakukannya. Dia berbisnis di industri ini.
Apakah maksudmu dia tidak akan mengatakan apa-apa? Aku akan bicara dengannya sore ini. Dia akan mengambil semua tanggung jawab jika ada. Jika ada yang salah dengan hal ini, aku yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Wang Qiang, kamu biasanya sangat teliti, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Bisakah kamu menyelesaikannya dengan jelas kali ini? Ya Pak. Ini akan diselesaikan sekali untuk selamanya. Aku pergi. Datang siapa kamu? Halo, apakah kamu Zhang Dapeng? Ya, siapa kamu? Kurasa aku tidak mengenalmu. Apakah kamu mengenalku? Jangan bergerak. Qiang. Mari bicara. Jangan lakukan ini tolong. Zhang Dapeng, apakah kamu menerima uangku? Kamu menerima uangku. Haruskah kamu menjaga rahasia? Zhang Dapeng, jika kamu mengambil tanggung jawab atas hal ini, kamu akan mendapat lebih banyak uang. Kalau kamu bocorkan ke siapapun, pikirkan istri dan anakmu. Qiang. Coba ini, buka mulutmu. Enak. Sungguh enak. Tunggu. Ambil foto. Ayo senyum. Aku sudah senyum, tapi kamu terlihat serius. Tidak. Tidak? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan. Jangan marah kalau aku bilang. Bosmu lagi? Hebat kamu menebaknya. Serius? Nyonya Chen lagi? Tidak seserius itu. Aku akan pergi ke Tianjin untuk perjalanan bisnis 3 hari. Bukankah itu serius? Siapa yang akan pergi? Berapa orang? Hanya kami berdua. Kamu dan Nyonya Chen? Kapan kamu akan kembali? Selasa mungkin. Itu terlalu jelas. Bisakah kamu tidak pergi? Aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Tidak ada yang bisa menggantikan posisiku. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi kemanapun dengannya selain rapat. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Kamu harus percaya padaku. Aku punya 3 syarat. Oke. Pertama, kita akan melakukan panggilan video setiap hari. Bawa power bank. Tidak ada alasan kehabisan baterai. Kedua, kamu tidak akan pergi ke bioskop, belanja makan atau nongkrong dengannya. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengannya selain bekerja. Kamu terlihat tidak puas. Aku sangat setuju denganmu. Ketiga, kamu mencintaiku, kan? Ya tentu. Wajah kirimu terlihat lebih besar dari wajah kananmu. Lihat. Makan makanannya akan dingin.